Ya, selamat pagi eh, dan juga selamat siang. Dalam kesempatan kali ini saya mau ingin berbicara mengenai realita hidup atau saya mau ingin menyingkapi dari sudut pandang eh, masyarakat terhadap realita kehidupan yang dialami oleh eh, rakyat sendiri dalam hal menyingkapi pemerintah Indonesia yang telah berupaya untuk mengambil hati orang Papua dengan cara membangun Papua dengan militerisme, dengan jalan, dengan pembangunan yang menurut saya uh, itu tidak real. Nah, oleh karena itu sebenarnya tujuan daripada pemerintah Indonesia untuk mengambil hati atau orang Papua mengindonesiakan dalam Kebhinneka Tunggal Ika dengan cara itu. Untuk itu saya sedikit uh, menjelaskan beberapa hal atau beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Nah, tetapi terutama saya mau ingin menyingkapi sedikit menyangkut dengan pemerintah Indonesia sekarang. Jokowi menyatakan bersikap bahwa pemerintah mau membantu negara Palestina karena negara Palestina dijajah, dihukum, dibunuh, tidak memanusiawi oleh Israel. Oke, itu harus membela, dan seorang pemimpin harus mengambil sikap bahwa sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang melanggar aturan atau martabat seseorang harus dibenarkan dan harus berbicara. Saya salut kepada Pak Jokowi bahwa seorang pemimpin harus berani bertindak dan juga harus komitmen dalam tugas untuk membantu menolong rakyat yang ditindas oleh negara-negara atau kolonialisme Israel terhadap negara Palestina. Itu tidak salah, saya salut. Tetapi dalam pikiran saya berpikir bahwa apa bedanya Palestina dengan Papua? Ya, apa bedanya Palestina dengan Papua? Kalau kita berbicara mengenai agama, berarti Pak Jokowi membela hak ketindasan negara Palestina bukan karena keadilan, tetapi oleh karena agama. Itu berarti pemerintah Indonesia menolong Palestina bukan karena keadilan atas penjajahan kolonialisme Israel terhadap Palestina, tetapi saya berpikir bahwa Pak Jokowi dalam kepemimpinan saat ini membantu negara Palestina karena agama. Kalau seandainya karena ketidakadilan sehingga Pak Jokowi membantu negara Palestina, maka bedanya apa sih? Masyarakat sendiri kok mengirim pasukan setan, ya. Nah, saya salut bahwa negara Indonesia ini memiliki
TNI Polri yang sangat-sangat luar biasa ya, punya talenta atau punya kekuatan militer yang sangat luar biasa, dan negara ini tidak bisa gugat kalau kita berbicara bahwa seberapa negara ini mempersiapkan para prajurit. Saya yakin negara ini punya TNI Polri yang cukup luar biasa persiapannya, dan bahkan negara sendiri menyatakan bahwa negara sudah mempersiapkan TNI Polri atau TNI yang baru saja dikirim ke Papua disebut dengan SETA. Saya berpikir begini, kalau kita berbicara mengenai setan, berarti setan itu fungsinya adalah mengganggu, membunuh, dan merusak tatanan kehidupan manusia. Kalau kita berbicara soal manusia, karena manusia pada dasarnya ditipu oleh setan, si ular. Nah, oleh karena itu iblis atau setan tidak suka dengan manusia, ya, tidak suka dengan manusia. Saya tidak tahu kenapa pasukan Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI disebut dengan setan. Artinya berarti pasukan yang dikirim oleh pemerintah Indonesia ke Papua adalah kirim setan untuk memusnahkan, menghancurkan orang Papua. Tetapi saya lebih kepada bukan seberapa pasukan atau seberapa setan yang dikirim, tapi saya mau lebih mengarah atau menekankan kepada bagaimana pemerintah Indonesia mengirim setan ke Papua dengan berkata bahwa kami akan mempersiapkan sebanyak setan dan mengirim setan ke Papua. Dalam artian adalah bahwa pemerintah telah menyiapkan banyak setan-setan untuk kirim ke Papua. Dalam tanda kutip adalah TNI Polri. Nah, tapi saudara, kok TNI Polri lawan dengan rakyat sendiri? Bukannya TNI Polri adalah mempertahankan negara kedaulatan, atau mereka berada di perbatasan sehingga banyak negara-negara lain datang mengganggu negara kedaulatan itu sendiri? Tetapi yang saya mau lihat di sini, yang saya mau kritik di sini adalah kok bisa ya pemerintah menyiapkan para setan-setan untuk membunuh rakyat sendiri? Bedanya apa sih kalau Indonesia membantu Palestina tetapi tidak membantu rakyatnya sendiri yang ditindas? Artinya pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Pak Jokowi yang terhormat, saya mau ingin tanya, apakah masyarakat Papua itu bukannya masyarakat yang setara dengan Palestina, dalam tanda kutip bahwa penderitaannya sama, penjajahannya sama? Nah, karena persoalan masalah penjajahan, sebenarnya Indonesia sendiri menjajah rakyat sendiri, tetapi seolah-olah Indonesia tidak punya masalah. Kemudian pemerintah Indonesia membantu, menolong, prihatin kepada negara Palestina. Nah, negara Palestina sebenarnya mereka atas dasar apa
negara Indonesia menolong mereka? Apakah mereka adalah bagian dari negara Republik Indonesia, atau mereka adalah penduduk beragama Islam? Oke, itu wajar, kita bisa menolong mereka karena ini menyangkut dengan keyakinan yang sama, itu wajar-wajar lah. Tapi negara ini peduli terhadap negara Palestina yang bukannya satu bahasa, satu budaya, bukan satu pulau, ya, bukan juga mereka yang menjamin kita, kan tidak, ya, tidak ada sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali. Ini kan negara luar negeri, bukan negara Asia, bukan negara kepulauan yang sekarang ini sama seperti Papua. Kalau negara selalu memperhatikan hal yang di luar dari jauh ke jauh ke depan, bagaimana dengan keluarga, masyarakat sendiri yang saat ini menderita, yang saat ini masalahnya hampir sama dengan negara Palestina? Saudara, bagaimana mau membantu menolong bangsa Israel yang menjaya bangsa Palestina, yang saat ini negara Palestina adalah negara yang dijajah oleh Israel, tetapi bangsa Indonesia mau menolong, dan pemerintah Indonesia berupaya mengirim pasukan dari Indonesia ke Palestina. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang Papua? Masalah orang Papua, ya, seharusnya pemerintah memperhatikan sebaik-baik mungkin. Bagaimana pemerintah mengatakan bahwa orang Papua bagian dari NKRI, tapi mengirim pasukan setan? Emangnya orang Papua, semua orang Papua punya persiapan, punya senjata, sudah dilatih untuk lawan dengan pasukan setan? Kan hanya orang-orang tertentu saja yang punya senjata, dan itu pun juga bukan senjata yang banyak, tapi mungkin saja itu karena hasil curi atau beli, dan itu tidak cukup untuk lawan pasukan setan. Dan saudara, pemerintah Republik Indonesia, coba bayangkan, pasukan setan adalah pasukan yang sudah terlatih, ya, terlatih. Masa bisa lawan dengan rakyat yang tidak punya apa-apa? Itukah yang disebut dengan Papua tetap NKRI? Itukah yang disebut dengan NKRI harga mati? Kalau memang seperti itu, maka seharusnya orang Papua minta apa? Seharusnya apa bedanya Palestina dengan Papua? Ya, apa bedanya Papua dengan Palestina? Nah, ini kan hal yang real, ya, real. Nah, seharusnya pemerintah melihat bagaimana negaranya sendiri, ya, menjaya rakyatnya sendiri dan menyelesaikan masalah itu sendiri, bukan malah menginjak-injak masalah, mengirim pasukan setan, membunuh rakyat, kemudian kita kobar-kobar untuk menolong negara lain, negara bukan bagian dari NKRI. Kalau seandainya pemerintah ini seperti Israel, apa yang Anda pikirkan terhadap orang Papua?
Apa bedanya negara Republik Indonesia dengan Israel? Bedanya apa? Dalam tanda kutip penjajahan, ya. Cuma Palestina punya senjata. Palestina adalah negara. Tetapi kami orang Papua, kami tidak punya apa-apa. Senjata pun belum ada. Hanya orang tertentu yang membuat, hingga pembunuhan. Baru-baru ada 2 perempuan yang ditembak. Itu pun warga, bukan yang kalian yang sebut dengan KKB atau OPM. Itu warga loh. Warga ditembak. Dan itu tidak dimediasi. Pelanggaran HAM loh. Pelanggaran HAM. Jadi kalau sampai hari ini teman-teman, saudara-saudara kita orang Papua, tolonglah kita buka mata sama-sama. Dan sebenarnya kejajahan yang dilakukan oleh bangsa Israel atau orang-orang Israel terhadap, atau pemerintah Israel terhadap negara Palestina itu sebenarnya sama setara dengan kita orang Papua. Karena negara ini membangun orang Papua dengan cara membunuh, menghabiskan, dengan cara mengirim pasukan setan. Oke. Karena itu saya ingin menyampaikan ada beberapa poin-poin, mungkin sekitar 7 poin yang ingin saya sampaikan. Ini menyangkut dengan realita atau strategi orang-orang Indonesia atau pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan strategi untuk menghabiskan orang Papua di tanah Papua sendiri. Nah, mengapa? Karena pemerintah di Jakarta mereka tidak peduli entah ke orang Papua dari pegunungan kah, dari pantai kah, tidak peduli akan itu. Tetapi orang Jakarta menganggap kita semua dari pegunungan kah, dari pantai kah, semua orang Papua. Jadi kalau saudara-saudara kita merasa bahwa ini dari Papua pantai, ini dari Papua pegunungan, yang memisah-misahkan kalimat itu, tolonglah buang saja. Karena Jakarta tidak peduli entah kau pegunungan atau pantai. Jakarta peduli dengan orang Papua. Dalam artinya orang Jakarta tidak memandang kau dari pesisir atau dari pegunungan, tapi mereka menganggap kita adalah Papua, dan mereka membunuh kita, membunuh kita, membunuh leluhur kita. Nah, untuk itu saya mau ingin sampaikan ada beberapa poin yang saya mempersiapkan. Ini bukan hasil penelitian, tetapi hasil pengamatan saya sendiri terhadap strategi yang dipersiapkan dengan sistem sehingga 10-20 tahun, 30 tahun orang Papua bisa habis di tanah Papua dan bisa disingkirkan, tinggal di hutan-hutan. Kemudian tanah Papua bisa diisi, bisa dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu saya mau menyampaikan sekitar 7 bagian ya. Yang pertama adalah strategi negara kolonialisme. Strategi negara kolonialisme yang disebut dengan negara yang elit-elitnya berpusatnya ingin memiliki, bukan menghargai, bukan mengayomi, bukan melayani, tetapi ingin memiliki, merebut hak-hak rakyat di mana saja, kapan saja, dan sedang terjadi. Untuk itu saya
saya mau ingin memaparkan beberapa poin. Yang pertama menyangkut dengan strategi ini adalah saya akan berbicara melalui agama. Teman-teman, saya bukan dalam artian saya bukan salahkan agama, bukan. Satupun dalam pemikiran saya tidak berpikir untuk mengalahkan agama, tetapi ini saya hanya menyampaikan strategi agar orang Papua itu bisa hilang, bisa musnah dari tanah Papua, ya. Jadi ada beberapa poin yang sangat bertentangan yang ingin saya sampaikan, tetapi ingat bahwa dalam pikiran saya dan dalam penjelasan saya tidak menyalahkan agama, menyalahkan siapapun. Ini saya hanya menyampaikan pemahaman kepada saudara kita atau teman-teman kita, sehingga kita paham strategi ini agar kita menyelamatkan generasi-generasi kita yang ada di tanah Papua. Oke, yang pertama agama. Sebelumnya di tanah Papua itu agama pertama yang masuk di tanah Papua hanya agama Kristen. Nah, agama Kristen yang masuk di tanah Papua, lalu kemudian agama Kristen itu terpecah belah menjadi dua. Yang pertama Katolik, tiga, yaitu jadi ada 3 misi yang datang dari luar negeri. Kemudian Injil itu yang pertama masuk gereja Kristen Protestan, kemudian ada juga masuk ke Katolik, kemudian ada juga yang masuk GKI atau Kingmi. Nah, dari sini tersebar luas agama Kristen Protestan di seluruh tanah Papua. Dan di tanah Papua seutuhnya adalah mayoritas Kristen Protestan atau Kristen. Tetapi setelah orang Papua itu masuk dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka secara tidak langsung orang-orang pemerintah Indonesia, orang-orang Indonesia yang masuk di tanah Papua, tinggal di sana, dengan cara itu masuklah agama Islam. Nah, setelah demikian, maka agama Islam pun sekarang di tanah Papua banyak. Nah, tetapi sampai hari ini banyak orang Papua yang jadi Muslim, banyak orang Papua yang jadi haji, dan banyak. Nah, saya mau ingin tidak menyalahkan orang Papua yang masuk dalam agama Islam, tapi strategi yang dilakukan oleh orang-orang Islam atau agama Islam terhadap orang-orang Papua itu gampang sekali, saudara. Tinggal bagi-bagi mie kepada orang-orang Papua, atau mungkin kasih uang kepada kepala-kepala suku, atau mungkin saja bisa berikan beras. Ya, pada akhirnya orang Papua lebih bagus memilih orang yang dekat dengan kita, orang yang baik dengan kita, orang yang menolong kita, dibanding dengan pendeta-pendeta yang hanya berkhotbah tetapi tidak memberikan, ya, tidak memberikan beras, uang, atau sembako yang lain. Nah, untuk itu orang Papua yang paling apa ya, yang paling prihatin adalah bagian-bagian kampung-kampung, ya, paling prihatin di situ, karena di sana polos sekali, jadi agama apapun masuk gampang dan sekarang banyak. Nah,
Jadi mereka mengislamisasi orang Papua, dan orang Papua yang menjadi agama Islam, dia berkuasa atas tanah sendiri, dan dia juga berbicara karena dia juga putra daerah. Akhirnya ya kita juga saling mengerti, menghargai. Kita punya ruang untuk melawan, untuk mengusir, itu juga sungkan atau tidak bisa karena saudara kita. Nah, itu yang terjadi, dan sampai hari ini di Papua sekarang mayoritas Kristen. Semakin hari semakin habis pindah agama. Oke, keselamatan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, saya tidak melarang Anda untuk masuk Islam, atau saya tidak melarang Anda untuk pergi menyembah ilah lain. Tetapi saya mau ingin sampaikan bahwa ketika saudara dan saya sudah percaya Yesus, janganlah kita menjadi sama seperti Judas, ya. Karena sampai seumur hidupnya Judas, dia bunuh diri karena dia menyesal apa yang dilakukan adalah salah. Jangan sampai kita sudah percaya Yesus, tetapi kita pindah agama dan kita menyesal pada akhirat nanti. Oke, itu adalah masalah agama. Bagian kedua dari ini semua agama adalah saya berbicara tentang pendidikan. Pendidikan kita di Papua dari Sorong sampai Merauke lebih dominan atribut Islam dibanding dengan negeri. Bahkan di SMA negeri pun semua pakai jilbab, dan saya heran, ini sekolah agama atau sekolah negeri? Kalau kita membangun sebuah gedung dan di dalamnya berbau agama, saya ini bingung. Ini kita belajar tentang pendidikan agama atau sekolah agama, atau disebut sekolah Kristen, atau sekolah berbaur agama, atau apa? Karena kalau berbicara mengenai pendidikan itu banyak dalam pengertian pendidikan tentang agama atau pendidikan tentang umum. Karena kalau pendidikan dasar maupun sampai perguruan tinggi itu masing-masing ada aturan. Yang saya paham dan saya amati, kita di Papua ini kalau bicara masalah di sekolah SD, SMP, SMA pun yang negeri-negeri itu kok beratribut Islam. Dan saya heran, sekolah-sekolah Kristen pun kurang kita di Papua, ya. Yang negeri-negeri itu pun juga banyak dominan atribut Islam. Nah, saya heran, ini teman-teman muslim ini apakah dituntut oleh guru-guru aturan sekolah itu, atau memang harus? Nah, itu yang dilakukan. Dan apalagi sekolah Islam yang di tanah Papua atau yayasan Islam itu, kemudian anak-anak Papua yang sekolah di situ diwajibkan harus pakai jilbab, harus pakai atribut Islam. Nah, ini kan salah satu paradigma berpikir kita untuk bagaimana ke depan nanti. Kalau hal ini terjadi seperti begitu terus tahun ke tahun, maka apa yang terjadi untuk generasi ke depan? Cobalah dinas pendidikan, tolonglah rubah cara paradigma berpikir untuk bagaimana generasi atau anak-anak kita dalam hal ini, bahwa kurikulum kita tidak bisa dirubah karena memang itu adalah aturan
pemerintah pusat, tetapi cara dalam realita dalam setiap daerah itu kan masing-masing punya aturan, ya, masing-masing punya aturan. Dan yang saya lihat, yang saya amati, yang ingin saya mau soroti adalah yang tadi saya menjelaskan bahwa sekolah-sekolah pendidikan, sekolah-sekolah negeri kok semua atribut-atribut Islam. Dan saya bertanya, ini sekolah yayasan atau negeri? Nah itu. Dan secara tidak sadari bahwa sebenarnya kita salah paham dan banyak adik-adik kita korban, saudara. Nah, itu bagian kedua. Nah, bagian ketiga adalah saya mau ingin berbicara tentang ekonomi. Kalau berbicara mengenai ekonomi ya, saya mau ingin sampaikan bahwa orang Papua di tanah Papua tidak pernah mengeluh masalah pangan, tidak pernah mengeluh tentang rasa lapar, karena di Papua kami kerja sendiri, makan sendiri, tidak bersandar kepada siapapun, apapun dalam bentuk bagaimanapun. Nah, dan satu hal lagi bahwa kami tidak makan nasi pun kami bisa hidup karena kami bukan bersandar kepada beras atau nasi. Sangat minta maaf sekali karena kami tidak mengenal barang itu. Kami punya alam yang besar, hutan, kebun, kami bisa kerja, kami bisa mandiri, kami bisa makan, minum, kami bisa buat apa saja bebas. Kami tidak pernah minta-minta, kami tidak pernah suka berdiri dan berteriak-teriak minta-minta uang, minta-minta makan di jalan. Kami tidak pernah, meskipun kalian menganggap kami melihat bahwa angka kemiskinan yang di Indonesia nomor pertama dan angka kemiskinan yang paling meningkat, yang tinggi adalah di Papua. Tapi kami tidak pernah mengeluh. Kami tidak pernah mengeluh dan tidak pernah suka minta-minta seperti rakyat atau masyarakat kita di Pulau Jawa ya. Nah, itu. Cuma saya mau ingin sampaikan bahwa kita orang Papua itu punya emas, punya segalanya ada. Tapi mengapa ekonomi kita kok menurun? Orang Papua itu miskin dipandang oleh negara-negara luar atau Indonesia atau orang-orang Indonesia, Papua itu miskin. Nah, karena begini, kenapa seperti itu? Karena negara ini membuat masyarakat Papua itu dininabobokan. Ya. Segala sesuatu ini, negara ini sudah memfasilitasi. Jadi orang Papua pengen kerja, mau mandiri, mau melakukan segala sesuatu, ruang gerak itu belum ada. Karena bagian kedua yang ingin saya sampaikan, karena uang. Orang Papua mau ingin bekerja, orang Papua mau ingin membangun, orang Papua mau ingin hidup mandiri, ruang geraknya tidak ada. Mengapa? Karena uang. Pemerintah pusat memberikan uang kepada orang Papua sehingga mematikan paradigma berpikir, bekerja, berusaha, dimatikan dengan cara memberikan uang sebanyak itu dan berpoya-poya hidupnya, tidak bisa melakukan apa-apa. Coba berpikir, mahasiswa yang kuliah bertahun-tahun menderita mencari ilmu sampai selesai dan pulang ke Papua,
belum sampai terima CPNS, tapi orang kampung, orang yang jadi desa, tidak punya apa-apa, menjadi desa, menerima uang, tetapi uangnya kemanakan? Dan hasilnya apa? Pembangunannya mana? Dan pemerintah tahu hanya kita bangun Papua. Membangun Papua dengan cara apa? Membangun Papua dengan cara mematikan orang Papua dari psikologi, paradigma berpikir. Jadi kapanpun kita orang Papua tidak bisa mandiri, kecuali satu, yaitu kita bebas. Kita mendapatkan kebebasan. Ya. Nah, jadi uang 95% dari emas itu tidak cukup. Itu tidak cukup untuk menjamin. Tetapi bagaimana menyadarkan orang asli Papua itu sendiri. Nah, untuk itu tidak bisa. Jadi kalau kita berbicara mengenai soal bagaimana pembangunan, bagaimana soal mengirim pasukan, dengan cara-cara hal demikian tidak akan berhasil, karena Papua tidak membutuhkan itu, tapi membutuhkan memberikan hak kebebasan sehingga mereka mandiri, mereka hidup bebas, menikmati segala sesuatu yang ada di sana. Nah, itu. Nah, tetapi satu bagian yang sangat terpenting di sini adalah bahwa jangan berpikir untuk membangun dengan kekerasan, jangan berpikir bahwa menyelesaikan masalah adalah dengan cara mengirim pasukan setan. Minta maaf, tidak akan. Ya, tetapi membangun dengan hati, membangun dengan kasih, membangun dengan keadilan, kedamaian, maka bisa menikmati segala sesuatu dan sama seperti orang lain. Nah, untuk itu pada kali ini saya mau sampaikan bahwa tolonglah kita sadar bahwa jangan kita membelah Palestina, tapi kita juga membelah Papua, karena Papua juga bagian dari kita, dan Papua adalah rakyat, dan Palestina pun juga rakyat, tetapi mereka bukan bagian dari negara ini. Karena itu membelalah rakyat sendiri, karena rakyatmu sendiri tertindas, sedang dijajah oleh engkau sendiri. Bagaimana engkau melihat bangsa lain? Lihatlah, ada balok besar yang ada di mata Anda, buanglah itu dulu, baru kemudian engkau melihat selumbar balok yang ada di mata orang lain. Kalau engkau sendiri tidak bisa melihat, bagaimana engkau bisa melihat orang lain? Untuk itu pemerintah, tolonglah. Hari ini buka mata dan lihat rakyatmu yang ditindas, dibunuh, diperkosa. Dan ini realita kehidupan. Anda jangan buta, Anda jangan pura-pura tidak melihat, Anda jangan pura-pura diam, Anda jangan pura-pura tidur, karena rakyatmu ditindas. Bagaimana Anda mau membantu orang lain, bukan keluarga Anda, tapi keluarga Anda yang sedang menderita, Anda tidak mau menolong? Ini kan mustahil. Ya, jadi sadarlah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.